Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda sekalian. Bertemu lagi dengan Farhan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, 3 soal kemarin. Terima kasih yang sudah upload jawabannya. Yang belum upload jawabannya berarti sudah tidak bisa lagi upload. Jadinya silakan disimak baik-baik video pembahasannya. Oke, ini sudah ada pembahasan dari Bapak Bahtra Sinaga. Ini termasuk gurunya Pak Farhan juga. Beliau menyampaikan soal prediksi ya untuk soal-soal KSN. Nah, salah satunya atau tiga soalnya adalah yang kemarin Pak Farhan berikan. Kita lihat soal nomor untuk setiap jawaban 1. yang salah. Setiap siswa juga mendapat bonus 20 poin. Jika seorang siswa tersebut mendapat skor 78 poin, berapa banyak soal yang dijawabnya dengan benar? Oke, jadi kita cari siswa yang nilainya 78 dari 16 soal. Kalau benar poinnya 5, kalau salah 0, tidak dijawab nilainya 2. Gitu kan? Kita bisa pakai pemisalan. Di sini Pak Bahtra Sinaga membuat pemisalan. B itu yang benar, S itu yang salah, K itu yang tidak dijawab. Kalau kita jumlahkan B plus K plus S itu 16. Betul? Ada 20, dia dapat poin 20, ditambah 5B, ditambah 2K, ditambah 0S itu 16. Ya kan? Nilainya adalah 78. Nah, ini jadinya nilainya 78. 0-nya dikalikan sama S hilang, jadi kita nggak pakai yang S. 20-nya kita pindah ke 78 jadi 58. 5B ditambah 2K sama dengan 58. Jadi kalau kita mencari nilai B-nya atau yang jawaban benar, berarti 58 min 2K per 5. Nah, kan kita harus punya nilai B yang bulat ya. Nah, jadi kita harus keluarkan bentuknya biar memudahkan kita mencari. Jadi K-nya nanti ketemunya kan 2 dikali 29 min K. Dia harus kelipatan dari 5. Jadi yang memungkinkan adalah nanti K-nya antara 4, 9, 14, 19, 24, 29. Kenapa? Ya agar B-nya nanti dapatnya bulat. Ya kan, bilangan bulat. Jadi kalau dibagi sama 5, hasil yang di atas ini harus kelipatan 5 biar bulat. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini kita masukkan. Sekarang yang bawah ini katanya tidak mungkin karena soalnya cuma 16. Kalau K-nya atau yang tidak dijawabnya ada 19, 24, 29 juga nggak mungkin. Jadi kita pakai kemungkinannya yang 4, 9 sama 14. Kita lihat kalau dimasukkan 4, B-nya ketemunya 10. Kalau dimasukkan 9, B-nya ketemu 8. 8 tambah 9 adalah 17, jadi nggak mungkin. Jadi kita pakai yang 14 juga nggak mungkin. Jadi yang dipakai adalah yang K kosongnya 4, benernya 10. Itu ya jawabannya ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabnya benarnya adalah yang B10. Itu soal nomor 1. Selanjutnya kita lanjutkan soal yang nomor 2. Nomor 2, banyaknya cara menyusun 5 huruf A dan 6 huruf B dalam satu baris sehingga menghasilkan bacaan yang sama. Jika dibaca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri adalah. Cluenya, lihat cluenya ya. Salah satu contoh kasus yang bisa kita buat adalah ini contoh AA B B B A B B B A A. Gini. Jadi kalau kita baca dia dari kiri ke kanan, A A B B B A B B B A A. Dari kanan ke kiri juga sama, A A B B B A B B B A A, sama dia. Gitu. Ya. Sekarang bagaimana mencari yang lain? Di mana kata kuncinya gitu? Kalau kita lihat
5 huruf pertama kalau kita baca dari kiri ke kanan, nah ini. Dia 5 huruf pertama yang dibaca dari kiri ke kanan harus sama dengan membaca 5 huruf pertama dari kanan ke kiri. Jadi ini AA, B, 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 ini juga AA, B, B, B. Gitu. Ya. Jadi tampak bahwa ini seolah-olah seperti pencerminan dengan ini sebagai cermin, gitu. Jadi yang di kiri A ini saling bercermin atau saling berefleksi dengan yang di kanan A. Ya. Lanjutkan. Jadi kalau di kiri ini ada 3 huruf B, di kanan juga harus ada 3. Nah, kalau di kiri ini ada 2 huruf A, di kanan juga harus. Ya. Ya, karena huruf A kan sebanyak ganjil. Salah satu dari huruf A ini kita gunakan ke tengah, maka sisanya tinggal 4 huruf. 4 huruf ini kan bisa kita distribusikan sama banyak di kiri dan di kanan. Dan nah, yang di kiri ini, yang ini ada. Nah, langsung Pak Farhan potong ya. Jadi karena ada 5 huruf A, yang satu buat di tengah, berarti yang sampingnya 2, yang sebelah kanannya 2. Untuk yang B, karena 6, jadi pas 3. Nah, dari gambar ini, dari contoh yang dituliskan Pak Bahdra Sinaga, sudah jelas bahwa polanya nanti akan seperti ini. Jadi kita akan menyusun 5 huruf di sebelah kiri, sama 5 huruf di sebelah kanan, gitu kan ya. Banyaknya cara menyusun 5 huruf yang di sebelah kiri. A-nya yang di tengah. Jadi ada 5, diambil 2 dari A sama B. Jadi 5 cara menyusun ini. Bisa A, B, 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 5 A faktorial, gitu. 2 faktorial. Sedangkan 5 huruf yang di kanan, kita tidak bisa menyusunnya. Kenapa? Karena yang di kanan ini kan cermin dari yang di kiri. Jadi apa susunan yang di kiri itu mempengaruhi susunan yang di kanan. Sehingga banyak susunan huruf yang di kanan cuma 1 kemungkinan, yaitu tergantung dari yang di kiri. Gitu. Ya. Nah, itu clue-nya. Jadi yang sebelah kiri kita susun, sudah ketemu 10 cara dari 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. Dari 5 kombinasi 2, ketemunya 10. Yang sebelah kanan ngikut. Jadi tetap hanya 1. 1 saja. Jadi kemungkinannya adalah 10 dikali 1. Jawabannya adalah 10. Itu soal yang nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Kita lihat ya. 2Y tambah separuh dari 1 kuadrat 1 ya. Jadi ini 337 sama dengan 2022. Nah, bentuk awal harus kita pecah biar memudahkan kita untuk menentukan fungsi kuadratnya atau persamaan kuadratnya. Ya, bentuknya harus kita rubah. Selanjutnya yang ini kan bisa kita buat ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurnanya bisa muncul dengan 2022. Ya. Kalau kita perhatikan yang ini kan nilainya sudah pasti lebih besar sama dengan 6. Itu tidak mungkin di bawah 6 karena untuk setiap bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya selalu 0 ke atas ya. 0 kalau nggak 0 dia positif. Tidak mungkin negatif. Ya. Bilangan real kalau dikuadratkan kan tidak mungkin negatif. Jadi bilangan yang tidak mungkin negatif ditambah 6 pasti hasilnya lebih dari sama dengan 6. Tambah 337 nilainya lebih dari sama dengan 337. Sama kayak yang tadi ya. Selanjutnya ini kan berapapun X kita buat nilainya selalu lebih dari sama dengan 6. 6 ke atas 6 supaya hasil kalinya 2022 ini kan harus di bawah 337. Kalau seandainya ini di atas 6. Padahal ini nggak bisa di bawah 337. Di bawah 6. Tambah 6 harus 6.
Gitu. Dari sini kita dapat, berarti yang ini kan 0, dapat X-nya 2. Dan yang ini harus 337. Harus 337. Kalau ini 337, maka yang ini 0 ya. Ini 0 ketika Y-nya -1. Itu. Sehingga hanya ada satu pasang X, Y yang memenuhi, yaitu untuk setiap. Nah, dari sini tadi kita sudah menemukan. Jadi 2022 itu adalah 6 kali 337. Sehingga kita masukkan yang 6, yang sebelah kiri tadi berarti sama dengan 6, yang sebelah kanan sama dengan 337. Sehingga ini 0 ya. pasangannya ini 0 hanya ketika Y-nya -1. Ada satu pasang. Itu. Sehingga hanya ada satu pasang. Nah, ini satu pasangnya berarti X-nya 2, Y-nya -1. Itu untuk jawaban soal nomor 3. Oke ya, 3 soal sudah dibahas. Hari ini soalnya akan munculkan. Silakan untuk soal hari ini. Silakan dilihat banyaknya cara berjalan dari titik 0,0 ke titik 20,2. Di mana hanya boleh melangkah ke atas atau ke kanan sejauh 1 satuan setiap langkah dan tidak boleh melalui garis Y sama dengan X dan Y sama dengan X min 18. Kecuali di posisi awal dan akhir. Nah, ini salah satu contoh soal kombinatorik tapi digabung dengan koordinat kartesius. Silakan dicoba screenshot, baru kita akan lanjutkan. Soal selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 2. Hari ini soalnya nomor 2 adalah aljabar, fungsi ya. Kita lihat fungsinya seperti ini. X, fx ditambah 1 min x, f min x sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Untuk saya bilangan real x. Nah, yang dicari adalah bilangan real terbesar M, di mana fx-nya lebih dari sama dengan M. Untuk setiap bilangan real x adalah berapa nilainya. Ya, silakan dicoba dulu hari ini. Besok baru kita lihat pembahasannya. Jangan lupa nanti disubmit dulu. Soal nomor 2, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Nomor 3 soal geometri. Segitiga ABC adalah sama kaki, panjang sisi 16, titik DEF masing-masing berada di CA, AB, BC. Silakan digambar, dicermati baik-baik. Nah, ini yang diketahui adalah keliling segitiganya bentuknya ini, A plus B akar 2 plus C akar 3 plus D akar 6. ABCD semua bilangan bulat. Nah, berapakah A tambah B tambah C tambah D-nya? Oke, itu 3 soal untuk hari ini ya. Silakan dicermati baik-baik, dicoba kerjakan. Setelah itu nanti diupload jawabannya di bit.ly BM28 April. Untuk hari ini tanggal 28 April, belajar mandiri. Silakan disubmit waktunya hari ini sampai besok jam 11:10. Karena besok jam 11:11 pembahasannya akan Pak Farhan upload di link YouTube Farhan Firman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sudah ya, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Semangat latihannya. Semoga berkah ilmunya. Pak Farhan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.